Selamat malam, saudara-saudara semuanya. Ya, mata kuliah ICT Technopreneurship dan Leadership ya. Di sini telah hadir kelas anggota kelas daripada R02 Universitas Nasional ya. Ada beberapa orang di sini ya. Ada Alif Rido, ada Pandi, ada Emmanuel, ada Yohanes ya, ada Eksa, ada Fatan, ada Mulia, Bimo, ada Baradi, ada Salma ya. Selamat bergabung dalam perkuliahan perdana kita ya. Nah, saudara-saudara, mata kuliah kita ini berbasis kepada dua kata kunci ya. Satu leadership ya, kepemimpinan ya, di mana kepemimpinan ini adalah kemampuan manajerial ya atau organizational skill ya. Kemudian yang kedua adalah technopreneurship ya. Jadi itu kewirausahaan berbasis kepada digital. Jadi apa hubungan antara leadership dan kewirausahaan berbasis digital? Tentu ini adalah itu yang perlu kita bahas dan perlu kita eksplorasi dalam perkuliahan kita hari ini dan sampai di akhir nanti di UAS ya. Saudara-saudara, tentu kita tahu bahwa leadership atau kepemimpinan itu menjadi hal yang paling utama bagi seseorang itu untuk berhasil ya. Anda semuanya sebentar lagi akan lulus dan juga bekerja, ya itu diminta untuk menunjukkan kemampuan kepemimpinannya, ya, leadershipnya. Jadi leadership ini sangat penting ya dalam segala posisi, dalam segala aspek ya, dalam segala implementasinya kan, agar Anda yang memiliki pengetahuan dan juga memiliki keterampilan itu bisa mendayagunakan itu semuanya menjadi sesuatu yang bermanfaat ya bagi dimanapun Anda berada ya atau coba bekerja. Nah, saudara-saudara, leadership ini tentu kita paham bahwa kemampuan memimpin ya itu adalah kemampuan untuk menggerakkan ya kan orang lain ya, kemampuan untuk mengajak orang lain mengikuti suatu visi. Visi itu boleh dari visi Anda ya, atau juga visi suatu organisasi atau juga visi yang diciptakan bersama-sama. Jadi kemampuan untuk menggerakkan orang lain atau mengajak orang lain itu tidak mudah ya. Kita harus memiliki suatu kemampuan ya supaya kita bisa dipercaya ya. Jadi kalau seorang pemimpin ya itu tidak dipercaya oleh orang, itu otomatis dia tidak bisa menggerakkan orang lain. Ya, jadi Anda mulai sekarang gitu kan sudah mulai mempersiapkan diri untuk mengajak orang lain mengikuti suatu visi. Nah, suatu visi itu apa? Impian, ya. Jadi di dalam perkembangan leadership di era sekarang ini, terutama di era digital ini gitu kan, ini sudah sangat complicated ya, sudah sangat rumit ya. Karena leadership ini sudah menjadi suatu hal yang sangat fundamental di dalam keberhasilan memimpin kewirausahaan berbasis teknologi. Sehingga untuk itu saudara-saudara kita harus pahami bahwa leadership itu merupakan syarat mutlak ya. Syarat mutlak ya Anda nanti berhasil baik itu bekerja di suatu lembaga atau organisasi ataupun juga bekerja untuk membuat usaha atau juga suatu unit bisnis ya. Nah, saudara-saudara, tentu kita paham bahwa mengacu kepada definisi tadi, definisi sederhana mengenai kepemimpinan, ya kemampuan untuk menggerakkan, ya atau juga mengajak orang lain bekerja mencapai suatu impian atau suatu visi, maka seorang leader itu harus memiliki karakter, ya. Nah, karakter nomor satu itu adalah integriti, ya. Jadi kalau Anda menjadi seorang pemimpin, itu tidak punya integritas, Anda tidak akan bisa diterima, ya, tidak akan bisa dipercaya. Karena orang itu percaya kepada Anda kalau Anda punya integritas, ya, kemampuan di dalam menjalankan suatu prinsip, ya, prinsip, etika, norma, hukum itu integritas, ya. Jadi kalau seorang itu pemimpin, ya nomor satu kan dia tidak punya integritas itu tidak bisa diharapkan, ya kan untuk bisa melangkah lebih lanjut. Jadi Anda gitu kan mulai sekarang sudah harus mulai meraba-raba ya. Betul nggak? Diri kita ini punya suatu integritas ya. Punya yang namanya prinsip yang dijaga. Punya yang namanya norma, etika, ya, nilai, hukum.
peraturan yang itu dijaga. Ya, jadi keberhasilan seorang pemimpin itu nomor satu itu adalah menjaga dan tetap konsisten dengan integritasnya. Nah, selebihnya yang lain-lain itu adalah nomor setelah punya ya integritas, ya kan, kemampuan dia punya kemampuan untuk itu kan berkomunikasi, ya. Jadi setelah dia punya integritas, ya kan, dia mengkomunikasikan ide dan gagasannya, ya. Itu langkah selanjutnya dari seorang leader atau pemimpin. Jadi setelah dia itu memiliki kemampuan menjaga integritas, dia harus punya kemampuan berkomunikasi, berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya yang mau diajak untuk bekerja atau melakukan suatu usaha mencapai impian atau vision. Nah, kemampuan komunikasi ini saudara-saudara beragam. Ya, komunikasi itu tidak hanya komunikasi yang bersifat verbal, ya, tapi juga komunikasi secara personal, interpersonal, dan juga secara sosial, ya, secara publik. Dia harus punya ini, ya, kemampuan ini. Nah, sekarang Anda coba, ya kan, itu mulai meraba kepada dirinya sendiri. Betul nggak? Saya sudah punya kemampuan komunikasi, ya, secara verbal, ya, secara komunikasi itu interpersonal, ya, kemudian juga komunikasi secara publik, secara sosial, gitu ya, agar orang itu bisa memahami apa yang Anda pikirkan. Kalau seorang pemimpin tidak mampu mengkomunikasikan apa yang diinginkan, apa yang dipikirkan, itu tidak akan bisa dipahami oleh orang di luar dirinya. Nah, inilah pentingnya saudara-saudara, Anda mulai sekarang mencoba untuk melatih berkomunikasi. Berkomunikasi dalam hal ini bukan berkomunikasi Anda guyonan dengan satu teman, itu jalan mulainya, ya. Itu the way we starting, ya. Tapi komunikasi yang ada di sini maksudnya adalah membicarakan atau menyampaikan ide dan gagasan, ya, untuk kebaikan bersama. Jadi kalau seorang pemimpin ya kan dia tidak mampu mengkomunikasikan ini, orang lain nggak akan bisa paham, ya kan? Kita mau kemana sih Pak dipimpin ini? Nah itu nggak paham. Jadi nomor satu tadi pemimpin tuh harus punya integritas, ya, harus punya kuat integritas, ya. Dia tidak bisa dipengaruhi gitu kan, tidak mudah dibelokkan gitu kan, karena dia punya yang namanya norma yang dia jaga, ya. Norma itu ya berlaku secara umum, ya, berlaku secara umum gitu kan, antara hal yang baik dan buruk, salah dan benar, tepat dan tidak tepat, sesuai dan tidak sesuai gitu. Seorang pemimpin harus tahu, ya. Karena ini adalah syarat wajib menjadi seorang leader atau seorang pemimpin. Nah, coba saya tanya kepada itu Anda di sini gitu ya. Saya ambil contoh gitu kan. Misalkan, nah ini bagus ini, ya. Kadiman. Mana anaknya Kadiman ini? Mang Diman. Halo, Kadiman. Halo, halo, Kadiman. Ya Pak. Nah, oke. Kira-kira Anda sudah mulai memikirkan untuk memiliki integritas? Halo, bagaimana? Halo, halo. Ya Pak, halo Pak, putus-putus Pak. Halo Pak. Ya, oke. Anda di mana posisi? Halo Pak. Anda di mana posisinya sekarang? Saya di jalan Pak. Oh, lagi di jalan. Oke, ya dah. Oke, Anda lanjut dulu ya, supaya nggak nabrak orang nanti ya. Oke, oke. Coba saya pindah ke yang lain ya. Siapa ini yang lain ini? Coba Agung Saputra. Anda juga di jalan ini, Agung Saputra. Halo, halo. Oke, wah ini di jalan semua ini ya. Coba di sini ada yang namanya Salma. Halo, Salma. Bapak, maaf, saya lagi di jalan, Pak, Oh, habis lagi di pulang jalan semua ini. magang. Oh, lagi di jalan semua. Ya, oke ya. Jadi saudara-saudara ya, setiap orang
yang mau menjadi pemimpin, nomor satu itu harus punya yang namanya integritas. Integritas ini memang harus by proses, harus didevelop, ya, harus dibangun. Tidak bisa orang itu langsung punya yang namanya integritas, ya. Bagaimana cara membangunnya? Cara membangun integritas ini adalah seorang pemimpin itu harus belajar, ya, belajar mengetahui peraturan, belajar mengetahui etika, belajar mengetahui norma, hukum, ya. Karena apa? Karena seorang pemimpin itu dicetak untuk membawa kepada kebaikan, ya, membawa kepada manfaat, ya. Dan semua itu gitu kan harus comply ya with the rules, ya. Harus match dengan peraturan-peraturan yang ada baik global maupun juga berlaku secara nasional maupun internasional. Anda bisa bayangkan kalau pemimpin itu tidak tahu aturan. Anda percaya kira-kira ya dipimpin oleh orang yang tidak ngerti aturan, tidak ngerti baik dan benar, saudara-saudara? Halo? Ya. Tentu Anda tidak mau, ya. Jadi inilah ya betul salah satu kunci sukses seorang pemimpin, ya. Itu bukan karena dia itu ini ya, bukan karena dia memiliki suara yang menggelegar, ya, fisik yang katakanlah sangat kuat, ya tidak, ya. Syarat pemimpin ya bisa melakukan hal yang katakanlah perubahan, ya, menuju perubahan lebih baik gitu kan, itu harus punya yang namanya integritas, ya. Dan tadi integritas itu diperoleh melalui satu proses. Proses nomor satu adalah dia harus belajar, belajar secara sungguh-sungguh gitu kan, untuk mengetahui gitu kan segala macam ya peraturan yang berlaku di seluruh dunia, ya, baik nasional, internasional maupun juga peraturan yang berlaku dalam masyarakat, berlaku di dalam satu itu society, ya. Ya, karena itu nanti menjadi pedoman bagi Anda di dalam menjalankan suatu organisasi atau suatu wadah, ya, perkumpulan orang, ya. Nah, kemudian setelah Anda mempelajari itu, bagaimana? Ya, Anda memiliki bukti bahwa memiliki integritas. Maka Anda, saudara-saudara, ya, di dalam perbuatan Anda, di dalam setiap apa yang Anda lakukan, itu selalu inline, align, ya, selalu align, selalu selaras dengan yang namanya itu integritas tadi itu. Kalau seorang pemimpin ya kan dia tidak punya itu kan framework, ya, kerangka-kerangka katakanlah perbuatan atau juga perilaku yang tidak selaras dengan yang namanya peraturan atau juga norma dan etika, maka dia tidak akan bisa dipercaya menjadi seorang pemimpin. Nah, ini ya, jadi ini harus kita perhatikan betul-betul gitu kan, bahwa Anda yang nanti menjadi seorang pemimpin gitu ya, itu harus kuat di sini, ya. Setelah Anda mempelajari, menerapkan what next, ya, maka Anda harus mencoba, ya, mencoba ya kan membenturkan, ya. Anda harus berani, ya, membenahi katakanlah hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan, hal-hal yang bertentangan dengan norma, hal-hal yang katakanlah tidak sesuai dengan etika yang berlaku secara publik. Pemimpin harus menunjukkan itu, menunjukkan jati dirinya bahwa dia punya integritas. Dan memang itu tantangannya berat, ya. Tantangannya tidak mudah, ya, karena pemimpin itu memang harus ditempa gitu kan, supaya dia muncul karakternya sebagai orang yang memiliki integritas, integriti, ya. Dia berani, ya, berani menyampaikan, mengkoreksi, berani gitu kan, mengusulkan ya kan hal-hal yang tidak sesuai itu untuk dirubah. Nah, itu bukti bahwa seorang itu memiliki integritas. Kalau tiga hal tadi itu, saudara-saudara, ya kan, kita jalankan sehari-hari sebagai seorang pemimpin, maka Anda sudah memiliki karakter integritas. Yang kedua adalah kemampuan untuk berkomunikasi tadi, ya. Komunikasi ini kemampuan dalam menyampaikan pikiran, gagasan, ya, baik secara verbal maupun juga secara media-media komunikasi. Ini harus punya. Dan ini juga nanti terkait erat dengan di era digital, ya, bahwa komunikasi zaman sekarang ini gitu kan tidak hanya komunikasi secara publik, kita berbicara dengan audiens secara langsung, tapi kita communicate with the social media, we communicate with the information technology advancement,
ya. Nah, ini juga menjadi kunci, ya, menjadi kunci bagaimana seorang pemimpin itu berhasil dipahami apa yang diinginkan, apa yang dipikirkan, apa yang dirancang gitu kan, supaya orang lain yang mengikutinya itu bisa memahaminya. Nah, gitu ya. Jadi setelah tadi memiliki integritas, dua memiliki komunikasi, ya. Yang ketiga adalah memiliki kemampuan di dalam mengelola organisasi, ya. Kemampuan dalam mengelola organisasi ini saudara-saudara gitu kan. Pemimpin itu mampu, ya kan, untuk menggerakkan semua orang bekerja sesuai dengan tupoksinya, ya. Jadi ini kemampuan seorang pemimpin gitu kan, mampu gitu kan menata gitu kan sistem gitu kan di dalam satu organisasi gitu kan. Orang itu bekerja sesuai dengan tupoksinya nomor satu. Kedua adalah mampu merancang gitu kan sistem di mana orang itu sangat memiliki eh, keterikatan, ya, dengan yang namanya vision, ya, visi suatu organisasi. Kenapa ini sangat penting, saudara-saudara? Karena orang bekerja gitu kan, dia terikat dengan yang namanya dengan yang namanya kontrak kerja. Ya. Itu adalah normatif administratif. Tapi itu tidak kekal, tidak abadi. Orang bekerja terikat dengan kontrak itu tidak menunjukkan sebagai suatu komitmen atau loyalitas, ya. Padahal kan orang itu bekerja dengan Anda, dengan seorang pemimpin, tujuannya adalah mencapai suatu impian, suatu visi. Kontrak kerja itu tidak cukup mengikat, tidak bersifat permanen. Nah, apa yang bersifat permanen mengikat seseorang untuk bekerja dengan Anda bersama-sama mencapai tujuan, tentu adalah lebih dari kontrak kerja, lebih dari ikatan, lebih dari ikatan legal atau juga ikatan kontrak tadi itu yang disebutkan. Apa yang mengikat? Yang mengikat semua orang yang mengikuti apa yang Anda perintahkan, yang apa yang Anda rancang di dalam satu organisasi, itu adalah keyakinan, trust and faith, ya, kepercayaan dan keyakinan. Jadi, saudara-saudara, seorang pemimpin itu harus mampu, gitu kan, membangkitkan yang namanya kepercayaan dan juga keyakinan. Karena Anda nggak mungkin, gitu kan, mau bekerja dengan orang yang Anda sendiri tidak yakin, ya. Timbullah yang namanya di situ konflik, ya, konflik atau perbedaan keyakinan, ya. Jadi orang tapi itu mau ajak Anda kerja gitu kan, diajak kerja berat, diajak kerja keras gitu kan. Kemudian tapi dia tidak yakin dengan apa yang Anda impikan, apa yang Anda cita-citakan. Nah, itu orang pasti nggak akan optimal. Sistem organisasi yang seperti itu, saudara-saudara, itu nggak akan bisa optimal mencapai tujuan organisasi. Nah, disinilah peran pemimpin, ya, untuk mampu, ya, menggerakkan sumber daya, ya, tata kelola organisasi ini menjadi efektif dan efisien, ya, untuk mencapai tujuan organisasi atau visi organisasi. Dengan cara bagaimana? Macam-macam, ya. Disitulah muncul yang namanya teori transformational leadership, transaksional gitu kan, teori itu patron leadership gitu kan, atau juga apa itu teori feudal leadership, ya, traditional leadership gitu kan. Nah, itu muncul semuanya. Jadi Anda mulai sekarang sudah harus mengetahui gitu kan. Anda nanti menggerakkan orang, ya, di dalam satu struktur sosial atau struktur organisasi itu dengan pola yang seperti apa. Nah, ini harus dilatih dan harus dikembangkan. Karena tidak bisa gitu kan kita tanpa tanpa menerapkannya, ya, di dalam kehidupan organisasi. Jadi seorang pemimpin kan tadi udah punya integritas, udah punya kemampuan berkomunikasi, ya, kemudian kemampuan tata kelola menggerakkan sumber daya, ya, yang ada dalam satu organisasi, ya kan, yang tentu itu adalah kumpulan orang, bukan lagi orang per orang, kumpulan orang, lebih dari satu orang. Nah, lebih dari satu orang ini gitu kan diikat oleh keyakinan pada visi yang disampaikan, yang diyakini oleh Anda sebagai seorang pemimpin. Nah, bagaimana caranya? Nah, tentulah ini harus diterapkan. Ya, diterapkan bagaimana caranya? Pertama adalah Anda gitu kan menyampaikan gagasan, visi dan misi tadi itu. Kita akan kemana? Apa keuntungannya bagi kita? Apa manfaatnya bagi kita? Jadi semua itu adalah bagi semuanya adalah bagi semua
yang meyakini visi dan misi itu. Ya, kalau Anda bisa mengkreat ini, saudara-saudara, ya, menghilangkan ego daripada seorang leadership, ya, maka Anda bisa berhasil menciptakan suatu kepemimpinan yang itu adalah kepemimpinan yang lebih dari partisipatif, ya, tapi kepemimpinan yang apa itu super aktif, ya. Super aktif ini gitu kan, artinya semua orang itu yakin dengan visi dan misi yang Anda rancang menjadi visi misi bersama, common vision, ya, common vision. Bagaimana caranya? Macam-macam di sini ya, berbagai macam metode gitu kan untuk membangkitkan keyakinan ya setiap orang yang bergabung dengan Anda dalam suatu ikatan wadah organisasi untuk yakin, percaya, dan bekerja bersama-sama dengan Anda semuanya. Nah, begitu ya. Ada pertanyaan, saudara-saudara? Halo? 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 Oke. Saya lanjutkan. Tadi tiga ya, syarat menjadi seorang pemimpin ya. Sebetulnya banyak ya, saya kupas tiga dulu aja ya. Satu adalah integritas, dua adalah kemampuan komunikasi ya. Kemudian itu nomor tiga adalah ya kan kemampuan menggerakkan organisasi atau tata kelola ya. Selanjutnya saudara-saudara ya kan, kita tahu bahwa pemimpin itu punya tugas di dalam dimanapun dia berada, entah itu di organisasi, di masyarakat ya, kemudian juga di apa itu di suatu instansi ya, baik itu perusahaan atau juga apa itu pemerintah gitu kan. Pemimpin itu yang paling kelihatan punya fungsi melakukan perubahan ya. Jadi nah ini juga nanti erat kaitannya dengan leadership in the digital era ya atau digital age ya, di era digital ya. Nah, pemimpin itu saudara-saudara ya diminta untuk melakukan perubahan ya. Kalau Anda hadir menjadi seorang pemimpin ya di dalam satu tempat yang saya sebutkan tadi itu ya, di berbagai macam tempat ya, itu nomor satu adalah ciri menjadi seorang pemimpin itu adalah mampu melakukan perubahan. Tentu perubahan di sini adalah menuju perubahan yang jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Entah itu pada zaman Anda pimpin ataupun juga pada zaman sebelum Anda memimpin. Jadi perubahan ini diminta ya. Karena fungsi daripada leader, pemimpin, itu memang menghadirkan perubahan. Nah, ini adalah tantangan berat. Tantangan berat bagi seorang pemimpin gitu kan untuk menciptakan perubahan. Perubahan itu dalam arti luas-luasnya ya, bukan hanya perubahan. Jangan diartikan perubahan ini perubahan politik, perubahan tidak ya. Perubahan ini adalah menuju hal yang lebih baik yang itu diterima oleh semua kalangan ya. Jadi perubahan ini ya, kan, itu manfaat atau kebaikan ya yang diterima oleh semua kalangan karena Anda mampu ya di situ untuk menggerakkan semua sumber daya mencapai visi dan misi menghasilkan perubahan yang signifikan dan itu berdampak kepada banyak hal ya, entah itu kesejahteraan ya, kesejahteraan dari semua anggota yang Anda pimpin gitu ya atau organisasi gitu kan, membawa perubahan katakanlah pada produktivitas ya, kinerja gitu ya, kemudian pengembangan daripada suatu sistem ya organisasi gitu kan, itu adalah perubahan-perubahan semua. Nah, pemimpin ketika punya tanggung jawab melakukan perubahan itu mau nggak mau kan dia harus memiliki kemampuan transformasional ya, dia harus mampu merubah ya, nggak tanggung-tanggung, yang dirubah itu adalah organisasi atau juga masyarakat yang dipimpinnya. Gimana caranya untuk merubah ini? Cara untuk merubah ini saudara-saudara adalah dengan menghadirkan yang namanya strategic plan ya, perencanaan ya. Jadi pemimpin itu waktu dia memimpin organisasi, dia tidak hanya katakanlah operasional, tapi juga dia transformasional. Dia harus mampu menghadirkan perubahan. Yang perubahan itu memang diharapkan. Kalau Anda menjadi seorang pemimpin tidak mampu menghadirkan perubahan, itu you are not the leader, ya. You are just operational person as usual. Nah, gitu ya. Jadi leader itu mampu, diminta mampu untuk menghadirkan perubahan. Nah, tadi caranya adalah
menggunakan mindset atau framework transformational leadership, ya, pemimpin yang mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik, lebih maju, dan diterima oleh semua kalangan. Nah, gitu ya. Jadi gimana caranya? Maka pemimpin di sini harus hadir menghadirkan yang namanya strategik, ya, strategic plan, rencana strategis untuk mencapai tujuan-tujuan yang itu disepakati, disetujui menjadi tujuan yang sangat berarti, sangat penting bagi pengembangan atau kemajuan suatu organisasi atau juga suatu sistem. Nah, di sini saudara-saudara, karena Anda pemimpin itu kan menggerakkan orang untuk mencapai visi dan misi. Maka visi dan misi itu harus diturunkan menjadi goal, tujuan. Yang tujuan ini adalah nyata, ya. Tujuan itu tidak boleh abstrak. Sebagai contoh gitu kan, Anda itu diminta untuk mendesain visi, ya kan? Apa visi untuk perusahaan Anda? Misalkan ya, visinya Pak, visi saya adalah menjadi itu perusahaan terbaik di dunia. Kapan? Ya nggak tahu, Pak. Nah, itu kalau Anda punya visi menjadi perusahaan terbaik di dunia, maka Anda diminta untuk membuktikan itu. Nah, seorang pemimpin untuk bisa mencapai tujuan itu, maka dia harus membuat yang namanya goal-goal yang atau tujuan-tujuan jangka pendek yang bersifat strategis. Agar apa? Agar visi Anda tadi yang baik itu gitu kan tidak disepelekan atau juga tidak mendapatkan a priori, ya. Karena tujuan Anda kan gain trust, ya, memperoleh namanya kepercayaan. Untuk mencapai hal itu saudara, maka diperlukanlah ya kemampuan manajerial, ya. Anda diminta untuk membuat suatu perencanaan, baik itu perencanaan jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Yang perencanaan itu baik pendek, menengah, panjang, itu semuanya menghasilkan tujuan-tujuan yang jelas dan bisa dilihat oleh orang, ya. Kemudian juga bisa dicapai, bisa bisa dihasilkan manfaat, bisa diterima langsung manfaatnya oleh semua orang yang bekerja dengan Anda. Nah, di situ ya. Jadi kuncinya adalah membuat tujuan, ya, yang tujuan ini adalah bersifat visible, transparan, ya, achievable, dapat dicapai, gitu kan, dengan program-program kerja yang terukur. Program kerja ini adalah isi daripada perencanaan strategis. Jadi kalau Anda sudah mampu membuat itu, saudara-saudara, maka Anda sudah mulai melaksanakan yang namanya transformational leadership untuk create, ya, create yang namanya improvement, ya, atau change, ya. Nah, disinilah ya kan leadership itu berjalan gitu kan, berlaku yang namanya change management, ya, mindset development dan seterusnya dan seterusnya. Halo saudara, halo, halo, Ya, halo, Pak. ya, dengar ya apa yang saya sampaikan ya? Ya, benar. Halo, Ya, Pak, dengar. ya, oke, oke ya. Selanjutkan gitu ya. Tadi itu sampai di transformational leadership strategic plan, ya. Ini udah jam berapa sudah, saudara? Halo, halo. Iya, Pak. Oke. Nah, selanjutkan ya. Jadi seorang pemimpin, ya, kalau sudah bisa membuat skema transformational leadership, ya, untuk membuat perubahan bagi organisasi yang dipimpinnya, maka dia harus bekerja bersama-sama dengan orang lain, ya, di dalam suatu unit struktur organisasinya. Siapa itu orang-orang? Orang-orang itu adalah bukan lagi dipandang sebagai aset, ya, sumber daya, tapi sebagai mitra, sebagai teman. Jadi seorang pemimpin itu kan melihat melihat struktur organisasi dari bawah, dari atas ke bawah ini, itu kalau dilihat memang ada perbedaan struktural yang tinggi dan yang rendah. Nah, tapi saudara-saudara, gitu kan, untuk menghasilkan perubahan yang signifikan ini, gitu kan, seorang pemimpin itu tidak boleh ya menerapkan prinsip feodalisme yang di atas lebih tinggi maka ya dia tidak bekerja dengan capek. Nah, itu salah. Ya semua harus menciptakan yang namanya yang namanya
workforce ya, menciptakan yang namanya produktivitas ya. Jadi produktivitas ini supaya ini berjalan dengan bagus ya kan, maka orang-orang yang bekerja dengan Anda ini saudara-saudara adalah mitra kerja Anda. Artinya apa? Teman kerja. Teman kerja dari atas sampai ke bawah. Semuanya teman, partner ya. Jadi akhirnya apa saudara-saudara? Anda menciptakan suatu iklim gitu kan, yang itu adalah tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan di dalam mengampu pekerjaan atau mencapai tujuan bersama yang telah Anda rancang menjadi suatu strategic plan ya, atau perencanaan strategis tadi itu. Sehingga apa? Sehingga orang itu bekerja dengan sungguh-sungguh dengan Anda. Anda kata tentu tidak mau. eh, Anda punya perencanaan yang sangat bagus, goal yang sangat jelas, tapi orang yang bekerja dengan Anda ini bekerja dengan tidak semangat, tidak produktif. Kenapa? Karena salah satunya adalah ada jarak antara jarak struktural yang itu mengganggu daripada produktivitas untuk mencapai tujuan tadi itu. Nah, gimana caranya mengatasi? Tentu caranya adalah kita ciptakan bahwa setiap orang yang bekerja itu dari atas dan bawah sampai ke bawah itu adalah mitra kerja. Karena itu teman kita, maka kita memperlakukannya adalah sebagai orang yang posisinya adalah posisi yang sama dengan Anda semuanya. Itulah yang disebut sebagai creating the common ground, ya, menciptakan persamaan dari kondisi yang ada, ya, menciptakan bisa common ground ini adalah bisa diartikan sebagai perasaan senasib dan sepenanggungan, ya. Jadi bahasa sederhananya common ground adalah perasaan senasib dan sepenanggungan, ya kan, berjuang bersama-sama mencapai tujuan bersama-sama. Nah, gitu ya saudara. Halo, 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 ada pertanyaan? Halo, cek. Halo. Iya Pak, halo Pak. Oh ya, ya, Cukup Pak. ya, Ya, Pak. ya, ya. Ya, saya khawatir kalau Anda semuanya apa itu nggak ada. Karena Oke, oke, supaya saya nggak GR ya, saya nggak GR apa itu bicara sendiri. Oke, saudara-saudara ya. Oke, ini pengantar dulu ya. Nanti kita lanjutkan materi ini itu minggu depan ya. Jadi ini pengantar dulu ya. Jadi apa kesimpulan kita dari diskusi yang sangat penting ini, saudara-saudara? Itu adalah pentingnya untuk kita mulai menyadari bahwa Anda semuanya adalah mempersiapkan diri menjadi pemimpin atau leader, ya. Jadi baik itu tadi ada suaranya apa itu perempuan ya, ada apa itu Mbak Salma ya, sama Mbak siapa tadi Mbak apa itu juga sama. Perempuan dan pria itu sama. Dia juga punya kesempatan yang sama menjadi leader, pemimpin. Ya, karena pemimpin itu tidak apa itu konotatif harus sesuai dengan gendernya, tidak ya. Pemimpin itu ya kan bisa dari gender ya kan perempuan maupun juga dari gender pria. Jadi artinya apa? Karsnya sama, opportunity-nya sama, kesempatannya sama. Karena kebetulan bulan ini adalah April ya, bulan Kartini gitu kan, maka perempuan pun juga sama, ya. Sudah mulai memikirkan yang namanya development of leadership, ya. Kemampuan untuk menumbuhkan